Selamat datang di video kami tentang misteri dan fakta di balik pendaratan bulan Apollo 11. Mari kita telusuri beberapa klaim teori konspirasi dan penjelasan ilmiah yang menyertainya. Misi Apollo 11 adalah salah satu momen paling ikonik dalam sejarah manusia. Pada tanggal 20 Juli 1969, Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan, menandai sebuah tonggak prestasi ilmiah dan teknologi. Namun, selama bertahun-tahun beberapa teori konspirasi muncul yang meragukan keaslian peristiwa penting ini. Dalam video ini, kita akan menyelami lebih dalam misteri pendaratan di bulan, memeriksa bukti yang diajukan oleh para skeptis, dan mengeksplorasi penjelasan ilmiah yang membantah klaim mereka. Bergabunglah dengan kami saat kita menjelajahi dunia sains, bukti, dan keajaiban eksplorasi ruang angkasa saat kita mengungkap kebenaran di balik pendaratan bulan Apollo 11. Beberapa orang percaya bahwa pendaratan bulan adalah rekayasa NASA untuk memenangkan perlombaan antariksa melawan Uni Soviet. Mereka berpendapat bahwa Amerika Serikat di bawah tekanan kuat untuk mengungguli Soviet memalsukan seluruh peristiwa tersebut di studio Hollywood. Klaim ini didasarkan pada asumsi bahwa teknologi pada saat itu tidak cukup maju untuk memungkinkan perjalanan ke bulan. Namun, penting untuk diingat bahwa misi Apollo 11 adalah puncak dari upaya ilmiah dan teknik selama satu dekade, yang melibatkan ratusan ribu ilmuwan, insinyur, dan teknisi terkemuka. Bukti yang mendukung pendaratan bulan sangat banyak, mulai dari ribuan foto dan jam rekaman video hingga data ilmiah yang dikumpulkan selama misi dan kesaksian para ilmuwan dan insinyur independen yang telah menganalisis bukti tersebut. Gagasan bahwa seluruh dunia, termasuk Uni Soviet, dapat ditipu oleh sebesar itu selama lebih dari 5 dekade sangat tidak masuk akal. Jika pendaratan di bulan dipalsukan, tampaknya tidak mungkin bahwa Soviet, dengan sumber daya intelijen dan motivasi mereka untuk mengekspos propaganda Amerika, tidak akan membongkar kebohongan itu pada saat itu. Lebih jauh lagi, teknologi dan teknik yang digunakan dalam misi Apollo telah diverifikasi dan divalidasi secara independen oleh para ahli di seluruh dunia. Gagasan bahwa suatu setel tanpa terdeteksi oleh komunitas ilmiah global tidaklah berdasar. Salah satu argumen utama yang diajukan oleh para skeptis adalah bahwa bayangan dalam foto pendaratan di bulan tidak konsisten, menunjukkan bahwa gambar-gambar itu dibuat secara artifisial. Mereka menunjukkan bahwa bayangan tampak tidak sejajar atau memiliki panjang yang berbeda, yang seharusnya tidak terjadi jika matahari adalah satu-satunya sumber cahaya. Namun, penjelasan untuk anomali bayangan ini lebih membumi. Permukaan bulan tidak rata dan ditutupi dengan bukit, kawah, dan fitur geologis lainnya. Ketidakteraturan ini dapat menyebabkan distorsi dan ketidaksejajaran bayangan, membuat bayangan tampak tidak konsisten meskipun sumber cahaya tunggal. Selain itu, perspektif memainkan peran penting dalam cara kita memandang bayangan. Sama seperti rel kereta api yang tampak bertemu di kejauhan, bayangan paralel dapat tampak menyatu atau menyimpang tergantung pada sudut pandang pengamat. Foto-foto yang diambil dari sudut yang berbeda dapat semakin meningkatkan ilusi ini. Penting untuk dicatat bahwa ketidaksejajaran bayangan telah diperiksa secara menyeluruh oleh para fotografer dan pakar pencitraan, yang telah secara konsisten menyimpulkan bahwa anomali yang diamati sepenuhnya konsisten dengan sumber cahaya tunggal yang menerangi permukaan yang tidak rata. Salah satu gambar pendaratan di bulan yang paling ikonik menunjukkan bendera Amerika berkibar dengan bangga di angin bulan. Namun, karena bulan tidak memiliki atmosfer dan, oleh karena itu, tidak ada angin, para skeptis menunjukkan hal ini sebagai bukti bahwa pendaratan itu dipalsukan. Bagaimana bendera bisa berkibar tanpa angin? Penjelasannya terletak pada desain bendera itu sendiri. Bendera itu dipasang pada tiang teleskopik horizontal dengan tiang vertikal di sepanjang tepi atas untuk membuatnya tetap terbentang. Tiang horizontal ini sengaja dibuat sedikit melengkung, yang memberi bendera tampilan bergelombang, seolah-olah sedang berkibar tertiup angin. Selain itu, lipatan dan kerutan pada bendera yang terjadi selama perjalanan ke bulan dan proses memasangnya semakin menambah kesan gerakan. Faktanya, bendera dirancang khusus untuk memberikan kesan berkibar meskipun dalam kondisi vakum bulan untuk melambangkan kebanggaan dan prestasi Amerika.
Jika Anda mengamati dengan saksama rekaman video pendaratan di bulan, Anda akan melihat bahwa bendera hanya bergerak ketika para astronot sedang menyesuaikan atau menyentuhnya. Ketika tidak disentuh, bendera tetap diam, dengan jelas menunjukkan bahwa itu tidak berkibar tertiup angin. Chapter 4. Jejak abadi. Jejak kaki yang ditinggalkan oleh para astronot di permukaan bulan juga telah menjadi subjek banyak spekulasi dan teori konspirasi. Para skeptis berpendapat bahwa jejak kaki tersebut terlalu jelas dan terdefinisi dengan baik, menunjukkan bahwa jejak kaki tersebut dibuat dalam pasir basah, bukan debu bulan yang kering dan seperti bubuk. Namun, sifat regolit bulan sangat berbeda dengan pasir di bumi. Regolit adalah material halus seperti bubuk yang terbentuk selama miliaran tahun oleh dampak meteoroid. Regolit memiliki tekstur yang unik yang memungkinkannya untuk mempertahankan bentuknya saat terganggu, mirip dengan debu halus di bumi. Ketika para astronot berjalan di bulan, berat badan mereka, meskipun berkurang karena gravitasi bulan yang lebih rendah, cukup untuk memadatkan regolit menciptakan jejak kaki yang terdefinisi dengan baik. Karena tidak ada angin atau air di bulan, jejak kaki ini dapat bertahan selama jutaan tahun, menjadi bukti kunjungan manusia. Faktanya, gambar resolusi tinggi dari permukaan bulan yang diambil dalam beberapa tahun terakhir oleh pesawat ruang angkasa yang mengorbit telah mengungkapkan bahwa jejak kaki Apollo bersama dengan jalur yang dibuat oleh penjelajah bulan dan peralatan lainnya masih terlihat, membuktikan sifat tahan lama regolit bulan. Chapter 5. Langit tanpa bintang, sebuah konspirasi kosmik. Salah satu argumen paling gigih yang diajukan oleh para penyangkal pendaratan di bulan adalah tidak adanya bintang dalam foto dan video yang diambil di permukaan bulan. Mereka mengklaim bahwa jika pendaratan itu asli, bintang-bintang akan terlihat jelas di langit bulan yang gelap. Namun, tidak adanya bintang dalam foto-foto ini dapat dikaitkan dengan keterbatasan teknis fotografi pada saat itu dan kondisi pencahayaan tertentu selama pendaratan. Permukaan bulan, meskipun tampak gelap, sebenarnya sangat reflektif, terutama saat diterangi oleh matahari. Kamera yang digunakan oleh para astronot Apollo diatur untuk menangkap gambar permukaan bulan dan astronot yang diterangi matahari. Eksposur yang diperlukan untuk menangkap objek-objek terang ini mengakibatkan bintang-bintang yang redup di latar belakang menjadi terlalu redup untuk ditangkap pada film. Ini adalah prinsip fotografi dasar. Ketika memotret pemandangan dengan rentang dinamis yang tinggi, seperti permukaan bulan yang terang dan langit berbintang yang gelap, Anda harus memprioritaskan mengekspos salah satu area dengan mengorbankan area lainnya. Faktanya, jika Anda mencoba mengambil foto langit berbintang dari bumi pada malam hari dengan objek terang di latar depan, akan mengalami fenomena varmit. Bintang yang terlihat redup mensolid terang objek lakuik sebenarnya. Chapter 6. Memecahkan kode bayangan. Sekarang mari kita bahas masalah bayangan yang tampaknya tidak konsisten. Saya tahu kedengarannya mencurigakan, bukan? Tetapi sebelum kita melompat ke kesimpulan konspiratif, mari kita pertimbangkan bagaimana bayangan benar-benar bekerja. Pertama, permukaan bulan bukanlah bidang datar. Itu dipenuhi dengan kawah, bukit, dan segala macam gundukan dan cekungan. Sama seperti garis paralel yang tampak bertemu di kejauhan di sini di bumi, bayangan dapat terdistorsi oleh kontur tanah. Kedua, perspektif memainkan peran besar. Tergantung dari mana Anda melihat, bayangan yang dilemparkan oleh dua objek pada permukaan yang tidak rata dapat tampak tidak sejajar meskipun sur cahayanya jauh. Ini seperti bagaimana dua garis yang Anda gambar di selembar kertas dapat tampak menyatu atau menyimpang, tergantung pada bagaimana Anda menekuk kertas. Para ilmuwan dan fotografer telah menganalisis secara menyeluruh foto-foto bayangan bulan, dan kesimpulannya jelas. Anomali yang diamati sepenuhnya konsisten dengan sumber cahaya tunggal matahari yang mengenai permukaan yang tidak rata. Tidak ada lampu sorot studio di sini. Oke, mari kita bicara tentang bendera yang berkibar. Itu adalah hal yang menarik bagi banyak orang. Bagaimana bendera berkibar di bulan padahal tidak ada udara? Bukankah itu bendera merah? Maksud saya, bendera Amerika? Nah, tidak juga. Bendera itu dirancang khusus agar terlihat seperti berkibar. Ia memiliki tiang teleskopik di bagian atas untuk menahannya agar terbentang
dan tiang itu sedikit melengkung yang memberinya tampilan bergelombang. Dan ingat semua lipatan dan kerutan pada bendera? Itu dari perjalanan yang dibungkus rapat di dalam modul bulan. Lipatan itu membuatnya tampak seperti berkibar tertiup angin, meskipun sebenarnya hanya mempertahankan bentuknya dalam ruang hampa. Perhatikan baik-baik rekaman itu, dan Anda akan melihat bahwa bendera hanya bergerak ketika para astronot sedang menyentuhnya. Jika tidak, benda itu tetap diam. Tidak ada angin bulan yang misterius yang bekerja di sini. Sekarang mari kita bahas tentang jejak kaki yang terdefinisi dengan baik itu. Beberapa orang mengatakan bahwa jejak kaki itu terlihat terlalu sempurna, seperti dibuat dalam pasir basah, bukan debu bulan yang kering. Tapi inilah masalahnya. Debu bulan, atau yang kita sebut regolith, bukanlah seperti pasir biasa. Itu adalah material yang sangat halus, seperti bubuk, yang terbentuk selama miliaran tahun dari dampak meteoroid. Itu seperti debu yang sangat padat, yang mengemas bersama dengan sangat baik. Ketika para astronot menginjaknya, berat badan mereka, meskipun berkurang karena gravitasi bulan yang lebih rendah, cukup untuk meninggalkan jejak yang jelas. Dan karena tidak ada angin atau hujan di bulan, jejak kaki itu dapat bertahan selama jutaan tahun. Bicara tentang meninggalkan jejak Anda. Baiklah, mari kita bahas tentang gajah di dalam ruangan, atau lebih tepatnya, gajah di langit tanpa bintang. Jika pendaratan di bulan itu nyata, di mana semua bintang dalam foto-foto itu? Jawabannya sederhana, fotografi. Kamera yang digunakan para astronot memiliki eksposur terbatas. Untuk menangkap gambar permukaan bulan dan astronot yang diterangi matahari dengan benar, mereka harus menggunakan eksposur pendek. Bintang-bintang di sisi lain sangat redup. Dengan eksposur pendek yang diperlukan untuk menangkap objek terang di bulan, bintang-bintang tidak cukup terang untuk muncul di foto. Ini seperti mencoba mengambil gambar kunang-kunang di depan lampu sorot. Kunang-kunang itu akan hilang dalam cahaya. Jika semua yang telah kita bahas belum cukup meyakinkan Anda, mari kita bicara tentang beberapa bukti kuat batuan bulan. Misi Apollo membawa kembali 382 kg batuan, sampel, dan debu bulan. Batuan-batuan ini telah dipelajari oleh para ilmuwan di seluruh dunia, dan mereka secara konsisten berbeda dari batuan apapun yang ditemukan di bumi. Mereka memiliki komposisi mineral yang unik, isotop, dan jejak paparan radiasi kosmik yang hanya dapat terjadi di permukaan bulan. Batuan-batuan ini adalah bukti nyata dari pendaratan di bulan. Jika para astronot tidak benar-benar pergi ke bulan, dari mana datangnya batuan-batuan ini? Tidak ada penjelasan alternatif yang masuk akal. Jadi begitulah penjelasan ilmiah di balik misteri pendaratan di bulan. Seperti yang telah kita lihat, bukti yang mendukung keaslian misi Apollo 11 sangat banyak. Dari bayangan dan bendera hingga jejak kaki dan batuan bulan, setiap klaim yang dibuat oleh para skeptis telah dibantah oleh bukti ilmiah. Pendaratan di bulan adalah bukti semangat manusia untuk eksplorasi dan prestasi ilmiah, dan itu terus menginspirasi kita hingga saat ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.